Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbak Fatih. Salam Jinso dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Fatih. Baik, terima kasih untuk teman-teman saudara-saudara yang sudah klik video saya ini. Nah, sesuai dengan judul hari ini saya akan meluruskan beberapa hal terkait video yang hari ini viral, yaitu adalah seorang pesilat yang disebut pesilat karena video yang viral itu adalah saudara kita ini memang pakai kalung dari IKS. Nah, kita tidak usah kita tutup-tutupi, dan saya lihat video ini juga dibahas oleh Bima ANF. Jadi gini Bang, sebenarnya sebentar saya putarkan juga, saya sudah download videonya juga. Ini adalah masalahnya di NTT ya, di Kupang, khususnya di Naibonat, yaitu di kabupaten. Itu adalah sebenarnya ada demo mengenai teman-teman ex Timor Leste, yang dimana pas kemarin ada masalah ya, kemerdekaan di Timor Leste itu, teman-teman dari Timor Leste ini kan memilih pro Indonesia ya, pro Indonesia seperti itu. Nah, jadi sekarang mereka demo itu untuk menuntut hak tanah lah ya, dari berita yang saya dengar seperti itu. Nah, ini sudah diberitakan di media juga sudah banyak. Nah, jadi ini tidak ada hubungannya dengan pencak silat gitu ya, tidak ada hubungannya dengan pencak silat. Jadi misalnya kalung itu adalah identitas IKS ya, kalung itu adalah identitas IKS, dan itu pasti selalu dipakai ya. Banyak yang selalu memakai kalung. Jadi misalnya pas demo atau masalah seperti itu, pas dipanggil, jadi mungkin jiwa-jiwa muda ya lagi semangat-semangatnya, mungkin mereka tidak mendapat keadilan. Nah, di dalam video itu juga ada oknum polisi yang memukul beberapa warga di situ. Nanti saya tampilkan juga videonya di situ, biar teman-teman lebih jelas dalam memahami masalah ini. Tidak usah kita bawa itu ke ranah pencak silat, oke teman-teman? Supaya jangan terjadi salah paham dan juga tambah membuat saudara-saudara dari ex Timor Leste yang memilih bergabung di Indonesia, ya pro Indonesia, lebih sakit hati lagi. Karena ini sebenarnya mereka hanya menuntut hak ya. Kalau menurut saya hanya menuntut hak. Ini bukan baru terjadi, ini sering terjadi ya, sering terjadi. Demonya bukan baru kali ini. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin tinggal di kota di NTT, khususnya di Pulau Timur, itu pasti tahu akan hal ini ya. Jadi itu nanti saya putarkan video di bagian akhir. Mungkin sekian sedikit penjelasan dari saya. Maaf juga karena pencahayaannya kurang bagus, karena memang sekarang lagi liburan di Pulau Nusa Lembongan ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman. Salam Jinsu, salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Fatih. Aksi sejumlah WNI ex tim-tim di Desa Tuapukan menuntut kepastian status tanah di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Kamis 10 Desember 2020 siang berujung ricuh. Mulanya, aksi massa yang menuntut kepastian status tanah bagi warga pengungsian ex tim-tim pada pukul 9 lewat berjalan tertib dan aman, dikawal ketat oleh anggota Polsek Kupang Timur. Namun saat anggota kepolisian dari Polres Kupang melihat ada beberapa orang yang tidak menggunakan masker dan berupaya membagikan masker kepada massa aksi, akhirnya mulai terjadi kericuhan. Koordinator Umum Aksi Egidius mengaku, pihak kepolisian melakukan pembubaran massa aksi dan dirinya sempat mendapatkan pukulan di bagian pelipis kiri. Egidius mengatakan, aparat kepolisian melakukan pelemparan dan pemukulan, dan 2 orang ibu mengalami luka serius di kepala akibat pukulan keras. Selain itu, terdapat satu massa aksi bernama Eros yang mengalami luka tembak di bagian lutut kanan. Saat ini korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang, sementara 2 rekan lainnya yang mengantar korban berada di Mapores Kupang. Tuntutan kami itu jelas, tetap pada poinnya, yaitu tuntutan soal hak atas tanah. Sudah 21 tahun rezim berganti, tetapi persoalan ini tidak pernah selesai. Tadi setelah kami melakukan aksi, tiba-tiba dari aparat keamanan, pada pertengahan dari aparat keamanan melakukan pemukulan. Yang pertama terhadap saya sendiri di bagian pelipis dan hidung. Ada beberapa teman, yaitu bernama Armindo Suarez, itu pun kepalanya pecah, dan itu pun dilakukan pemukulan dari aparat kepolisian.
beliau 46 tahun, Armindo Suarez, tengkuknya dipukul pakai kayu. Ramos Paz dipukul pakai kayu, pas perutnya. Bribato Suarez atau Eros ditembak pada bagian kaki kanannya.